lagi di Altan Motor Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar buat teman-teman semua? Oke teman-teman, kali ini sedikit informasi sekaligus pengalaman ya buat teman-teman. Mungkin dari sebagian teman-teman ada yang belum paham intinya di masalah starter, khususnya bit karbu maupun bit injeksi yang sistem starternya masih menggunakan dinamo ataupun belum ACG starter ya teman-teman. Nah, jadi mungkin kebanyakan dari teman-teman mungkin pernah ya ngalamin kasus starter itu nggak berfungsi ataupun dinamonya itu nggak berputar. Nah, setelah kita bongkar, jadi kita mengindikasikan biasanya ganti cool starter nih sudah mulai tipis gitu ya teman-teman ya. Nah, ketika sudah diganti, pasang bet hidup starter. Nah, di kemudian hari ataupun beberapa hari kemudian ataupun hari itu juga, nah starter ini kumat lagi teman-teman, nggak mau bergerak lagi dinamonya. Dan ketika kita bongkar dinamo, kita buka, kita bersihkan coolnya segala macam, kita pasang lagi, hidup lagi teman-teman, dan kemudian kumat lagi. Nah, itu yang akan kita ceritakan ke teman-teman. Jadi masalahnya itu apa sih di bagian dinamo starter itu sehingga mengalami kejadian seperti itu ya teman-teman ya. Kadang mau berputar, kadang enggak gitu ya. Nah, jadi sedikit cerita yang punya motor ini sebenarnya gimana caranya bang supaya starter ini bisa berfungsi. Nah, dari bengkel sebelumnya analisanya ataupun yang sudah mengalami penggantian itu di bagian cool starter jadi udah diganti. Nah, di bagian sini gear ini ada yang gripis teman-teman. Nah ya, jadi ini udah kemakan ataupun tipis gripis. Nah, jadi sempatlah diganti gear ini, gear apa ya, gear starter ya, gear penghubung starter sudah diganti baru dan ternyata masih nggak mau berfungsi. Jadi di starter itu langsung ngancing, dia nggak berfungsi, entah ngancing atau memang nggak bisa berputar ya, intinya seperti itu. Dan diindikasikan oleh bengkelnya itu masalahnya ada di bagian karkas ini teman-teman, katanya oleng, makanya dia nggak bisa starter, nggak bisa berputar. Nah, sesudah kita cek ternyata ini nggak terlalu oleng di bagian karkas ini, masih ya kalau kita bilang masih bisa berputar lah ya, masih ada batas toleransi. Jadi kita lakukan pembongkaran di bagian dinamo starter teman-teman. Yuk sekarang kita cek bagian dinamo dulu ya, nanti akan kita jelaskan. Teman-teman, ini udah kita bongkar di bagian dinamo, dan kalau bisa teman-teman jangan langsung bongkar. Jadi alangkah baiknya kita cek dulu menggunakan aki langsung ya, ataupun kita jumper. Nah, ini seperti ini. Nah, ini udah nggak mau berputar sama sekali. Karena kejadian juga ada teman-teman, ketika kita jajal di bawah, nah di gini mau dia berputar, teng seng gitu ya, berputar ya. Lalu kita giniin lagi, kadang-kadang nggak mau. Lalu kita coba putar di bagian sininya. Nah, kalau teman-teman mau mengindikasikan dinamo sehat atau enggaknya, ketika kita jumper seperti ini nggak berputar, coba kita geser di bagian sini ya. Nah, lalu kita jumper lagi. Nah, kalau dia nggak berputar, baru kita lakukan pembongkaran ya teman-teman ya. Nah, ini kebetulan dia nggak berputar semua, nggak mau berputar dia tuh. Ini khusus di motor bit karbu ya teman-teman, bit karbu ataupun bit FI yang masih menggunakan dinamo starter, karena rata-rata permasalahannya ada di bagian dinamo ini teman-teman. Yuk kita bongkar dulu ya, nanti akan kita jelaskan masalahnya. Kalau membuka ini nggak bisa pakai obeng teman-teman, gunakan mata obeng ketok seperti ini ya teman-teman ya, dan gunakan kunci 8T. Nah, ini udah kita buka sih tadi buat kita analisa. Nah, ini kita lepas ya angkernya ya. Nah, teman-teman, kalau bisa dilihat ini kondisi cool starternya ataupun arangnya ini memang baru. Ini memang diganti ya, baru banget ini diganti teman-teman. Tapi kenapa dinamo itu nggak berputar? Nah, jadi sebenarnya masalahnya ada di bagian sini teman-teman, di bagian angkernya ini yang bermasalah. Oke, sekarang kita harus menggunakan avometer ya untuk deteksi angker ini masih berfungsi atau enggak ya, sehat atau enggaknya. Oke, kita hidupkan dulu di ohm ya teman-teman ya, jadi kita gunakan suara aja, jelas ya. Jadi masalahnya itu ada di bagian angker ya teman-teman. Nah, ini kita cek dulu nyambung nggak, bunyi nggak. Nah, bunyi ya, berbunyi. Nah, sekarang teman-teman ukur ataupun tes di setiap kolektornya ini ataupun kuningan yang terhubung dengan arang starternya teman-teman ya. Nah, ini jadi teman-teman tempelin aja di tiap-tiap ruasnya ini, dia nyambung nggak, ada bunyi nggak gitu ya. Nah, ini kita tes.
di sini ya, biar terlihat teman-teman deh. Ini kita tempelin satu persatu. Nah ini nyambung. Nah ini nggak ada suara teman-teman, cuman dia bergerak. Bergerak itu cuman tegangannya itu terlalu besar ya. Intinya kan arusnya itu nggak bisa transfer secara sempurna ya, nggak bisa nyambung gitu intinya. Nah ini sama tuh, nggak ada yang nyambung teman-teman. Nah, semua tuh ini nyambung tuh ya, ini nyambung di bagian sini tuh ya, ada bunyi tuh, ada bunyi, tapi di bagian sini nggak ada bunyi. Nah jadi skala besar yang nggak bunyi ini ya, ataupun yang nggak nyambung. Nah ini nggak 1 2 3 4 5 ada 5, jadi hampir separuhnya teman-teman, karena kan ini kuningan ini ada 10 ruas ya teman-teman ya. Nah sebenarnya masalahnya itu ada di bagian angker ini teman-teman. Nah jadi kan ada juga kasus yang ini kita pasang, ketika kita cek menggunakan aki dia mau berputar. Sesudah berputar kita lepas, kita tes lagi, dia nggak berputar teman-teman, karena di bagian kolektornya ini ataupun kuningan yang bersinggungan dengan coolnya itu pas ketemu dengan yang nggak terkoneksi ataupun yang nggak nyambung yang kita bilang tadi. Nah kalau pas dia ketemu yang nyambung di sini dan di sini misalnya nyambung nih, nah dia bisa berputar. Sudah berputar dia berhenti nih. Nah berhenti di bagian yang nempel cool starter itu yang nggak terkoneksi, misalnya kuningan sini nih. Nah ini nggak terkoneksi ya, ini yang langsung nempel di bagian cool. Mau kita jumper kaki juga dia nggak akan muter teman-teman. Jadi masalahnya itu ada di bagian sini. Nah sekarang coba kita tes lagi menggunakan angker motor lain ya. Ini kita ada angker Dinamo Skywave ya teman-teman ya. Nah ini kita ganti karena kolektor ya, ataupun kuningannya ini dia udah aus ya, ataupun udah gerong ke dalam. Nah sekarang kita cek aja deh dari bagian angker ini nyambung semua enggak. Nah kita tes ya teman-teman ya, satu persatu. Tuh ada suara ya. Nah tuh ada semua teman-teman, ini ada ini sini, nah sini tuh dia nyambung semua. Nah beda dengan yang punya beat ini, karena di sini ada yang nggak nyambung. Ketika cool starternya itu pas berhenti di sini, yang pas nggak nyambung ini ya dia nggak akan berputar. Jadi arusnya ini nggak transfer oleh kawat ini, kawat gulungan. Jadi intinya kawat gulungan ini sudah ada yang terbakar ataupun sudah melemah, jadi nggak bisa menghantarkan arus gitu ya teman-teman ya. Jadi masalahnya ada di bagian sini. Itu rata-rata hampir semua ya, kebanyakan kalau beat itu sudah mengalami masalah seperti itu. Misal dinamo nggak bergerak, kita bongkar nih, jadi dalam hati kita berkata sebenarnya cool ini masih tebel gitu ya teman-teman. Pasti pernah ngerasain kayak gitu ya. Nah, coba deh kita ganti, barangkali kualitasnya yang sudah jelek. Sudah kita ganti, kita tes, muter, mau muter aman, seng muter, kita pasang. Nah kadang-kadang baru kita pasang dia sudah nggak mau lagi, ataupun mau ketika kita sudah selesai berapa hari ataupun berapa jam kita pakai jalan mau starter lagi nggak berfungsi lagi. Jadi masalahnya ada di sini teman-teman. Nah ini aja udah gantian, ini udah gunain dinamo KW masih aja mau terbakar ya. Kemungkinan kan kalau untuk sistem di beat ini mungkin lebih berat ya starterannya ya, karena dia proses transfer dinamonya ini berbeda dengan motor-motor lain. Mod sistemnya juga kan nggak seperti beat ini yang menggunakan pinion pelontar itu ya teman-teman ya. Jadi mungkin lebih berat, sedangkan di sini kawatnya kawat kecil. Nah jadi mudah terbakar gitu ya teman-teman. Nah jadi solusinya gimana bang? Nah solusinya kalau teman-teman bandingkan dengan dinamo yang original itu lebih murah, lebih efisien, kita gulung lagi teman-teman, gulung sendiri. Cuman kan yang jadi pertimbangan kalau kita gulung harga sekian. Nah kalau kita bandingkan dengan dinamo KW itu udah dapat beli baru dinamo KW gitu teman-teman. Nah jadi tergantung teman-teman sendiri mau pilih yang mana, mau gulung ulang ataupun mau beli yang non ori gitu ya, yang KW ya teman-teman ya. Jadi silakan teman-teman pilih sendiri. Ataupun kalau untuk teman-teman mekanik pastinya jarang ya ada solusi untuk gulung ulang, pasti langsung suruh ganti gitu ya teman-teman ya.
Nah, kalau teman-teman mau gulung ataupun coba-coba gulung sendiri, kita udah ada tutorialnya teman-teman ya. Jadi teman-teman silakan nanti cek di deskripsi, kita cantumkan linknya, ataupun teman-teman lihat di atas video ini nanti ada tulisannya ya teman-teman ya. Jadi teman-teman lihat aja di playlist seputar dinamo ya, spool dan dinamo, cari yang tutorial di penggulungan Vega. Penggulungan dinamo starter Vega itu cara kerjanya ataupun sistemnya sama aja penggulungannya teman-teman, ataupun nanti next mudah-mudahan ataupun insya Allah akan kita buatkan tutorial khusus untuk di motor Beat ya teman-teman ya. Jadi seperti itu aja. Nah, kebetulan di motor ini si yang punya motornya mau diganti baru aja, tapi yang KW teman-teman, karena pertimbangannya kalau digulung ulang agak lama ya teman-teman ya, prosesnya belum pengelemannya dan lain-lain, dan waktunya pun kita nggak bisa buru-buru, jadi bisa sampai 3-4 hari baru bisa teman-teman, baru bisa jadi ya. Oke, sampai sini paham ya teman-teman ya, dan mudah-mudahan ini menjadi pengalaman lagi buat teman-teman yang ketika ketemu kasus starter di motor Beat itu yang macet-macet ataupun sering nggak berputar di bagian dinamo, udah diganti cool hidup tapi kumat lagi. Nah, sebenarnya masalahnya sepele ya, ada di bagian angkatnya ini teman-teman ya. Paham ya teman-teman ya teman-teman. Jadi dinamo starternya udah kita ganti ya, cuman yang KW nggak original ya, permintaan dari konsumennya. Dan untuk di bagian gear yang ada kipasnya ini, gear penghubung starternya udah kita ganti juga ya teman-teman ya, karena yang lama kan seperti ini nih, rompal dia. Nah, ini kemungkinan karena ininya goyang, di sini kan tutupnya ada karet ya. Di bagian tutupnya ini kan ada karet, mungkin sudah tipis ataupun hilang, belum kita lihat juga, jadi dia nggak bisa menekan. Jadi otomatis ketika bak ini kita pasang dia jatuh ataupun turun, makanya di bagian sini terkikis teman-teman. Nah gitu ya. Sekarang kita tes dulu starternya berfungsi atau enggak ya teman-teman ya, karena dari mekanik sebelumnya bilang ini masalahnya ada di bagian krek asnya yang goyang ataupun geol, makanya dia macet ataupun nggak bisa di starter. Kalaupun kalau geol memang geol, cuman saya rasa masih bisa untuk starter ini berfungsi ya teman-teman ya. Kemungkinan dari bagian dinamonya aja yang saya bilang tadi, jadi ketemu kolektor yang udah nggak nyambung, dia nggak mau berputar lagi teman-teman. Nah, makanya kita tes dulu ya berfungsi atau enggak starternya. Kita coba starter dulu ya. Nah, ini kita tekan aja teman-teman, yuk hidupin ke bawah starternya agak. Oke, kita hidupin lagi ya. Oke, sekali lagi ya. Nah, oke teman-teman, berarti starternya bisa kita pakai lagi ya, ataupun berfungsi. Nah, jadi analisa dari mekanik sebelumnya itu kemungkinan masalah ada di dinamo starter ya teman-teman ya, karena yang saya bilang tadi ketemu kolektor yang nggak pas, dia nggak berputar. Untuk masalah yang ini goyang, yang saya bilang tadi ya teman-teman, ternyata di sini memang betul sudah nggak ada karetnya. Nah, jadi teman-teman perhatikan juga. Dan ketika ini kita pasang, nah ini kebetulan pecah ya, jadi lebih mudah kita ngelihatnya. Nah, ini masih goyang nih. Nah, ini masih goyang. Tuh ya. Jadi cara ngakalinnya gimana bang? Nah, jadi kita gunakan aja bekas karet ban dalam ya teman-teman ya. Nah, yang seperti ini kita bentuk bulat seperti ini ya, lalu kita gunakan lem. Nah, kita gunakan aja lem yang seperti ini, lalu kita tempelin di sini di medianya ini ya teman-teman ya teman. Nah, jadi kita tempelin di sini ya. Ini kita contohkan, kita tetesin aja. Jadi ini udah dicoba di lem, dikasih karet, cuman masih kurang ya teman-teman. Nah, ini kita kasih satu potong aja. Nah, seperti ini ya. Nah, sekarang kita cek dia sudah kencang belum, kita dekatkan ya. Nah, ini udah kencang ya, udah nggak bergerak. Dan untuk memasang tutupnya teman-teman perhatikan juga di bagian gerakan sini, karena ini kan goyang nih. Jadi sebelum dipasang, berhubung ini sudah bolong ataupun cok, jadi kita bisa ngatasinya dari sini ya, bisa kita tekan lewat sini. Cuman kalau posisi bak ini nggak bolong, masih normal. Nah, jadi teman-teman ganjel di bagian sini nih. Nah, jadi supaya tutup ini, nah posisi atas gini, jangan ke bawah. Jadi ganjelnya kita biasanya di sini teman-teman. Bisa teman-teman gunakan double tip
ataupun kertas ya, bisa juga ya, pokoknya kreasi teman-teman lah ya. Intinya supaya tutup ini posisi atas gini, jangan ke bawah gini, nanti dia nggak center dengan gear sini. Oke, paham ya. Nah sekarang kita coba tutup, lalu kemudian kita tes ataupun kita starter lagi, karena ini box filter udah kita pasang teman-teman. Karena tadi suaranya kan agak berisik, biar kita lihat juga ada gesekan nggak di bagian CVT nya ini ya, ataupun tutupnya, takutnya masih ada gesekan karena kan tadi terlalu berisik banget ya, karena selang-selang ini belum kepasang di box filternya. Oke, jadi kita pasang dulu ya. Ini udah kita pasang ya. Sekarang coba kita starter, ada kebocoran ataupun gesekan di bagian starter nggak ya teman-teman ya. Nah ini ada suara dia di bagian engkol ya. Nah, oke, jadi nggak ada gesekan di bagian gear starter ya teman-teman ya. Berarti sudah beres. Oke, jadi permasalahan yang nggak bisa starter di awal tadi tuh masalahnya hanya ada di bagian dinamo ya, dinamo starter yang ini. Jadi untuk masalah kerak asgeol itu masih bisa difungsikan ataupun masih bisa digunakan ya di bagian starternya. Oke, jadi itu aja ya, mudah-mudahan teman-teman paham ya. Oke, buat teman-teman yang baru mampir di channel ini, tonton video-video yang lain ya teman-teman, dan jika lo bermanfaat seperti biasa ditunggu subscribe-nya, dan jangan lupa juga teman-teman klik loncengnya, lalu klik juga yang tulisan semua ya, jadi agar video terbaru dari kami teman-teman dapat notifnya. Dan jangan lupa juga di share ke medsos teman-teman semua, baik itu Facebook ataupun WhatsApp ya. Insya Allah apa yang teman-teman bagikan bermanfaat untuk orang lain kan menjadi berkah ya teman-teman, buat kita ataupun buat teman-teman sendiri. Oke, cukup sekian, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Salam dari Altan Motor Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.